Kembali lagi bersama kami dari channel Inas 675. Di sini kita akan react video dari negara tetangga, negara Malaysia yang dikecam, dibenci oleh 5 negara. Semoga video kami bermanfaat buat kalian. Semoga kalian senang menonton. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung aja gaskan. Halo Studio Lovers, tidak mudah memang menjalin hubungan dengan negara lain. Sebab setiap negara memiliki reputasinya masing-masing dalam menentukan arah untuk melakukan kerjasama. Nah, dari sekian banyak alasan, ada satu alasan yang fundamental kenapa negara tersebut dibenci. Yap, soal kebijakan dari pemerintah dan negara tersebut. Karena kebijakan yang dianggap merugikan, maka negara yang sebelumnya menyatakan siap untuk bekerja sama tiba-tiba mundur. Hal tersebut dialami oleh negara Malaysia. Banyak negara yang ternyata diam-diam membencinya. Nah, negara mana saja itu? Yuk kita simak ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, walau Korea Utara dikenal sebagai negara yang tertutup di dunia, kenyataannya negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini memiliki hubungan dengan negara lain termasuk Malaysia. Namun pada tahun 2021 lalu, pemerintah Korea Utara memberhentikan hubungan bilateralnya dengan Malaysia karena alasan ekstradisi. Diketahui pada 9 Maret 2021 lalu, pengadilan Malaysia melakukan ekstradisi terhadap seorang warga Korea Utara, Moon Chol-myong, ke Amerika Serikat terkait tuduhan pencucian uang. Pengusaha Korea Utara yang tinggal di Malaysia ini dituduh memasok barang mewah yang dilarang dari Singapura ke Pyongyang, Korea Utara. Hal ini dianggap melanggar sanksi PBB. Pengadilan tinggi Malaysia pun memutuskan bahwa orang ini dapat diekstradisi ke Amerika Serikat menghadapi tuduhan pencucian uang. Dari peristiwa tersebut, respon sikap korut, Malaysia kemudian memerintahkan semua staf diplomatik kala itu di kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur untuk meninggalkan negara dalam waktu 48 jam. Hal itulah yang membuat pemerintah korut geram dan marah kepada Malaysia. Kira-kira siapa yang salah ya dari kasus ini, Studio Lovers? Itulah guys, kalau kebijakan Malaysia, kalau hukumnya kami juga dukung guys, karena tegas, bagus. Itulah pemerintah, lebih tegas, lebih bagus guys. Jadi negara lain tidak berani macam-macam. Kita lanjut. Nah, Studio Lovers, selain Korea Utara, Israel juga menjadi negara yang diam-diam membenci Malaysia. Pasalnya, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pernah menjuluki Israel sebagai sebuah negara perampok. Mahathir bahkan menegaskan bahwa dirinya sangat menikmati setiap hubungan yang dijalin negaranya dengan berbagai negara, tetapi tidak dengan Israel. Namun Mahathir juga menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Malaysia tidak membenci dan menentang orang Yahudi. Yang ia benci adalah tindakan agresif Israel sebagai sebuah negara yang menduduki tanah Palestina. Pernyataan Mahathir tentang negara perampok itu, Studio Lovers, disampaikannya sehari setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui kendali Israel atas daratan tinggi Golan yang didudukinya. Nah, Israel memang sudah lama mendorong Washington untuk mengakui klaimnya atas wilayah yang direbutnya dari Suriah selama perang menangani pada tahun 1967 silam. Israel menempati sekitar 2/3 dari dataran tinggi Golan yang secara de facto diperolehnya sebagai hasil dari perang yang dimenangkannya. Kepindahan mereka untuk secara resmi mencaplok wilayah itu pada tahun 1981 dipandang sebagai sebuah tindakan yang ditolak oleh anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat. Karena itulah Israel pun membenci Malaysia. Apa pula Israel membenci Malaysia? Sudah jelas-jelas ini guys. Sudah jelas-jelas guys. Negara penjajah, Palestina dijajah ya guys.
wajar kalau Malaysia saudara kita mendukung Palestina berjuang, maka dia dibenci guys. Kita mendukung Malaysia. Next. Pada tahun 2008 silam, pemerintah Malaysia juga telah pada keputusannya untuk mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Langkah Malaysia ini ternyata membuat pemerintah Serbia marah waktu itu. Ujung-ujungnya, Serbia bahkan mengusir duta besar Malaysia dari negaranya. Pengusiran tersebut dilakukan karena Malaysia bersikeras mengakui kemerdekaan Kosovo. Menteri Luar Negeri Malaysia saat itu, Rais Nadim, membela keputusan Malaysia untuk mengakui Kosovo. Bahkan menurut Rais, keputusan pemerintah Malaysia dimaksudkan untuk membantu memenuhi aspirasi rakyat Kosovo dalam menginginkan negara merdeka, dan pemerintah Malaysia pun berencana menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo pada waktu yang tepat. Nah, diketahui Kosovo merupakan bekas provinsi Serbia yang telah mengumumkan kemerdekaannya pada Februari 2008 lalu. Sekitar 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, memang telah mengakui kemerdekaan Kosovo. Namun, pemerintah Serbia menolak mengakuinya. Rumit ya guys, negara luar. Kita beruntung guys, negara Indonesia masih diberi ketenangan, keamanan pada saat sekarang ya guys. Rumit kalau lihat dari negara luar. Langsung aja guys. Next. Studi Lovers, perselisihan perbatasan membuat Brunei Darussalam juga tidak menyukai Malaysia. Meski mempunyai kedekatan rumpun dan budaya, sengketa perbatasan yang berlarut-larut membuat hubungan keduanya cukup merenggang, sehingga tabu membicarakan soal perbatasan pada kedua negara. Nah, daerah Limbang menjadi sengketa kedua negara, di mana mulanya daerah ini dikendalikan oleh Kerajaan Sarawak. Namun belakangan ternyata diklaim oleh Brunei Darussalam, lantaran secara geografis wilayah tersebut termasuk milik Brunei Darussalam. Tidak terima begitu saja atas klaim tersebut, alhasil untuk menegaskan kepemilikan mengenai daerah tersebut, Malaysia memasukkan daerah ini pada petanya pada tahun 1979. Negosiasi berjalan alot sampai Malaysia tetap menganggap daerah ini sebagai miliknya. Hal itu ditandai oleh penandatanganan The Exchange of Letters pada tanggal 16 Maret 2009 oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Lagi negara yang membenci negara Malaysia, negara Brunei. Negara Brunei itu bertetangga ya guys dengan Malaysia, dan juga dekat dengan Indonesia. Kita bersaudara. Malaysia saudara Indonesia, Brunei saudara Indonesia. Kita damai-damai sajalah. Jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan, jangan saling membenci, karena kita serumpun ya guys. Next, lanjut aja. Nah, Studi Lovers, selain Brunei, Filipina juga menjadi negara yang bahkan kerap berseteru dengan Malaysia. Awal mula Filipina tidak menyukai Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Spratly. Klaim kepemilikan Malaysia tersebut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, 200 nautical miles, 370 km. Dengan dasar aturan itulah negeri tidak memasukkan pulau ini ke dalam peta nasionalnya. Sementara itu, Filipina mengklaim Pulau Spratly ada yang dikenal sebagai Pulau Kalayaan didasarkan dari letak geografisnya. Dekret Presiden Ferdinand Marcos pada tanggal 11 Juni 1978 menjadi pedoman yang diperkuat dengan The Philippines Archipelagic Baselines Act Filipina yang ditandatangani oleh Gloria Macapagal Arroyo pada tanggal 11 Maret 2009. Kemudian pada penghujung tahun 2021 lalu, ketegangan kedua negara kembali memuncak terkait milisi Sulu yang berada di Filipina melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia. Kesultanan Sulu di Filipina memang telah mengklaim Sabah sebagai wilayahnya. Namun Malaysia akhirnya mendapatkan wilayah tersebut karena memakai dasar argumentasi bahwa pada tahun 1878 Spanyol sudah membeli wilayah tersebut dari Kesultanan Sulu. Nah, tahun 1888 Sabah resmi dimiliki Inggris
Spanyol melepaskannya. Ketika Malaysia merdeka, Inggris pun menyerahkan Sabah ke Malaysia dan berhak menguasai penuh wilayah ini. Namun, Filipina tetap bersikeras bahwa wilayah itu merupakan bagian dari negaranya. Untuk negara tetangga yang satunya, untuk Filipina, kita damai-damai sajalah. Kita orang Asia, jangan ada lagi lah konflik perang saudara lagi, karena walaupun kita beda negara, namun kita satu Asia. Jaga terus keamanan negara Asia, setiap Asia ya guys. Next, Studi Lombor, terakhir ada negara kuat di sektor sepak bola ASEAN, yakni Thailand, yang juga berselisih dengan Malaysia. Wilayah Teluk Thailand menjadi bahan konflik perbatasan paling mencolok antara negeri Gajah Putih dan negeri jiran ini. Waktu itu Studi Lombor, Thailand mengklaim bahwa wilayahnya membentang sampai Kuala Kabar, Kolosian Islam sampai ke Kokra didasarkan dari perjanjian Anglo-Siamese Treaty pada tahun 1909 silam. Namun Malaysia tidak terima dan menganggap daerah Kolosian Islam tak dihitung menjadi wilayah Thailand jika dihitung dari batas terluar pantai. Dan sampai sekarang, negosiasi masih berlangsung alot. Pemerintah Malaysia menganggap bukit yang terletak di antara dua negara dan hulu dari Sungai Golok sejatinya milik Malaysia. Berkeras dengan fakta pasti menjadi pemenangnya ya Studi Lombor. ini tempat guys, aset negara ini, tempat wisata. Wajar kalau jadi rebutannya guys. Lautnya biru, ada bukit-bukitnya atau batu besar ya guys. Pemandangannya bagus, cantik. Wajar kalau jadi rebutannya guys. Next. Oke, Studi setelah informasi tentang negara-negara yang diam-diam membenci Malaysia. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment. Di seluruh dunia,